Mengapa kita sering menunda-nunda? Inilah yang perlu Anda ketahui tentang penundaan. Jika rencana Anda pada besok hari ingin berhenti menunda-nunda waktu, maka video kali ini adalah video yang tepat untuk Anda. Fajar pagi hari telah tiba, menandai awal yang baru dan memotivasi banyak orang untuk menghentikan kebiasaan buruk. Namun, ada beberapa kebiasaan yang lebih mudah dihilangkan daripada yang lain, dan kecenderungan untuk menunda-nunda merupakan salah satu yang paling melekat. Baik itu menyelesaikan pekerjaan, mengirim email, atau berlari. Beberapa tugas bisa terasa sangat berat. Cara termudah untuk menghindari tugas-tugas ini adalah dengan menundanya hingga nanti, atau tidak perlu untuk menyelesaikannya sama sekali. Namun, mengapa orang sering menunda-nunda? Dan apakah ada yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kecenderungan ini? Pada intinya, menunda-nunda adalah tentang penghindaran, kata Fuscia Sirois, seorang profesor psikologi di Universitas Durham di Inggris, kepada Life Science. Namun, bukan hanya itu saja. Yang seringkali menyebabkan orang enggan untuk melakukannya adalah emosi yang melekat pada suatu aktivitas. Katanya, misalnya, mengerjakan baris pertama soal esai pada saat kuliah dapat menimbulkan rasa ragu pada diri sendiri. Ketika Anda dihadapkan pada pertanyaan atau topik yang luas untuk ditulis, kurangnya instruksi yang jelas dapat memicu rasa takut, tidak akan menjawabnya dengan benar, atau takut akan apa yang mungkin terjadi jika Anda menjawabnya dengan salah, kata Sirois. Penundaan merupakan bentuk penundaan tertentu yang tidak perlu dan disengaja. Artinya, penundaan tidak disebabkan oleh kebutuhan seseorang untuk memprioritaskan tugas lain, atau karena keadaan darurat yang tidak terduga, kata Sirois. Orang yang menunda-nunda biasanya melakukannya meskipun mengetahui bahwa tugas tersebut penting atau berharga bagi mereka atau orang lain, dan bahwa menundanya dapat merugikan mereka atau orang lain. Imbuhnya. Salah satu contohnya adalah seorang pria sering melihat dan men-scroll telepon genggamnya saat seharusnya ia bekerja. Apakah hari esok Anda dapat benar-benar berhasil untuk berhenti dalam menunda waktu? Simak terus videonya. Piring-piring kotor menumpuk di atas meja dapur. Tugas sehari-hari, seperti mencuci piring, terkadang terasa membebani. Penunda kronis biasanya berjuang untuk mengelola dan mengatur emosi mereka, kata Sirois. Dalam studi pencitraan otak tahun 2021, Sirois dan rekan-rekannya menemukan bahwa mahasiswa dengan volume materi abu-abu yang lebih tinggi di korteks prefrontal dorsolateral kiri, di mana wilayah otak yang terkait dengan pengendalian diri kurang rentan terhadap penundaan daripada rekan-rekan mereka. Semakin banyak koneksi saraf antara bagian otak ini dan wilayah frontal, semakin baik siswa dalam mengatur emosi negatif, berfokus pada manfaat jangka panjang, dan bertahan dengan tugas. Mereka yang memiliki lebih sedikit koneksi antara area tersebut lebih cenderung menunda-nunda dengan mengorbankan imbalan di masa depan. Demikian, para peneliti menyimpulkan. Kesulitan dalam mengatur emosi. Sebagian menjelaskan mengapa orang dengan gangguan kurang perhatian atau hiperaktivitas ADHD lebih cenderung menunda-nunda. Sebuah studi tahun 2018 juga menunjukkan bahwa pusat deteksi ancaman di otak, amigdala, cenderung lebih besar dan lebih sensitif pada orang yang suka menunda-nunda. Ancaman itu bisa jadi sesuatu yang kecil, kata Sirois. Misalnya, cara menyusun kata dalam membuat satu pesan teks. Namun, ketidaknyamanan yang diantisipasi mungkin kuat, sehingga dorongan untuk menghindari ketidaknyamanan dapat mengesampingkan segala pertimbangan tentang konsekuensi
jika tidak menyelesaikan tugas. Semakin sedikit koneksi yang terjalin antara amigdala dan wilayah otak lain, yang disebut korteks cingulate anterior dorsal, yang menentukan bagaimana kita bereaksi terhadap ancaman yang dirasakan. Semakin besar pula kemungkinan orang menunda sesuatu, menurut penelitian tersebut. Seperti ciri kepribadian lainnya, ada beberapa dasar biologis, kata Sirois. Penelitian menunjukkan bahwa menunda-nunda terkait dengan impulsivitas pada tingkat genetik, dan mungkin merupakan sifat yang diwariskan. Sirois setuju bahwa mungkin ada beberapa dasar genetik, tetapi itu tidak berarti Anda terjebak, dan itulah jati diri Anda. Faktor lingkungan sama pentingnya dalam membentuk respons kita terhadap tugas yang tidak menyenangkan, kata Sirois. Seseorang yang biasanya tidak menunda-nunda dapat melakukannya jika mereka menemukan diri mereka dalam situasi yang menguras cara mereka menangani situasi tersebut dalam jangka waktu yang lama, seperti kematian anggota keluarga. Menunda-nunda menjadi cara yang cepat, mudah, dan kotor untuk mengatasi sesuatu. Meskipun dengan cara yang menghindar, ketika diri kita siap untuk mengatasinya, sudah maksimal, kata Sirois. Namun, menunda-nunda dapat menambah stres dengan membiarkan tugas membebani pikiran seseorang, sehingga memicu lingkaran setan yang dapat merusak kesehatan mental, menurunkan prestasi akademik, dan menyebabkan kesulitan finansial. Beruntung bagi kita yang lamban dalam menulis artikel penelitian ini. Penelitian ini membutuhkan waktu 8 bulan untuk mulai menulisnya. Penelitian telah menunjukkan bahwa belajar mengelola emosi negatif dapat membantu mengurangi penundaan. Sirois menyarankan untuk mengambil langkah mundur saat suatu tugas terasa berat, untuk menilai emosi apa yang dipicu oleh situasi tersebut, dan mengapa Anda ingin menghindarinya. Dalam kasus esai kuliah atau tugas kerja, mungkin membantu untuk mengklarifikasi ketidakpastian tentang apa sebenarnya tugas tersebut, atau memecahnya menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, kata Sirois. Menemukan sesuatu yang berarti tentang tugas tersebut, dan memberi penghargaan kepada diri sendiri karena telah menyelesaikannya, mungkin juga membantu. Tambahnya, Anda akan sangat merasa bahagia dan mengapresiasi diri sendiri karena telah mengerjakan tugas yang Anda miliki. Jika pada esok hari Anda ingin berhenti menunda-nunda, jadikan tekad Anda untuk berbelas kasih kepada diri sendiri. Memaafkan atas penundaan yang Anda lakukan sangat efektif dalam mengurangi penundaan berikutnya, kata Sirois. Ampunilah diri sendiri karena telah menunda-nunda sebelumnya. Lupakan semua itu dan mulailah jadwal baru untuk mengurangi penundaan. Bila perlu, berhenti menunda sama sekali. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar sobat sekalian tidak ketinggalan informasi terupdate tentang fakta yang ada di seluruh dunia, terlebih khusus yang ada di Indonesia.